Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita sudah memasuki semester yang kedua. Pak Guru akan menjelaskan materi dengan tema menuju masyarakat sejahtera, tema yang ke-6. Sebelum memasuki pembelajaran, mari simak video berikut ini. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar PKN 3.2 KD pengetahuan, yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 KD keterampilan, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar IPS 3.4 KD pengetahuan, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 4.4 KD keterampilan, menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Mari kita masuk ke materi PKN. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Ayo mengamati. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Setelah kita amati, kita lihat apa yang dilakukan oleh masyarakat. Dari gambar di samping, mereka sedang melakukan bekerja bakti membersihkan lingkungan. Mengapa masyarakat melakukan kegiatan tersebut? Pada gambar di samping, tujuan dari kerja bakti adalah agar lingkungan bersih sehingga nyaman untuk ditinggali,
terhindar dari beberapa penyakit dan bencana alam. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Nah, sikap kita ketika ada kegiatan tersebut adalah ikut terlibat dalam kegiatan kerja bakti dan melaksanakan dengan penuh kesadaran. Nah, anak-anak, kita belajar dari gambar di atas adalah tentang kewajiban di lingkungan masyarakat. Kewajiban ini tidak hanya di masyarakat, tetapi bisa juga di sekolah, di rumah, dan di tingkat negara. Nah, sekarang kalian identifikasi masing-masing gambar berikut ini dengan menjawab: 1. Kegiatan yang dilakukan. 2. Mengapa kita melakukan kegiatan tersebut? Dan yang ketiga, cara kita menunjukkan kepedulian dari kegiatan. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah menjawab seperti apa yang sudah Pak Guru jelaskan di atas dari gambar berikut ini. Jadi nanti setiap gambar kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 misal di sini, ini kegiatannya sedang apa ya? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kita melakukan kegiatan tersebut? Yang ketiga, cara kita untuk menunjukkan kepedulian dari kegiatan, apa yang harus kita lakukan? Baik anak-anak, nanti kalian kerjakan dengan baik. IPS. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang makna proklamasi di tema-tema yang lain. Ini hanya sebagai pengantar saja. Mari kita simak teks yang sudah ada pada layar berikut ini. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyat menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional.
Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Baik anak-anak, ini adalah tentang makna proklamasi bagi bangsa kita. Tentu proklamasi ini selain bermakna bagi bangsa kita, juga bermakna bagi kita seorang pelajar. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. 1. Mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan di berbagai bidang. 2. Menjaga keamanan negara. 3. Mencintai tanah air. 4. Rela berkorban untuk kepentingan negara. 5. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Merasa bangga terhadap bangsa Indonesia. 7. Melaksanakan pembangunan di segala bidang. 8. Melestarikan keindahan dan kekayaan alam. Demikian beberapa contoh perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan. Kalian dapat menyebutkan contoh yang lainnya tentang perilaku positif yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tuliskan dalam tabel berikut. Kalian bisa mencarinya selain yang sudah Pak Guru contohkan di atas. Baik anak-anak, tugas-tugas yang sudah Pak Guru berikan pada kalian, silakan kerjakan dengan baik. Dan segera kirim tugas-tugas kalian. Kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.